Kalau aku ya ini secara frontal deh. Udah bodo amat nih. Secara frontal ya. Menurutku adalah ini boneka yang beneran boneka. Jadi ada orang punya kepentingan di Tangsel, terus kemudian supaya bisa menggolkan kepentingan ini dia harus punya boneka di pemerintahan dong. Top 3 yang menurut lu bisa? Dari 10 nama. Panji, Raditya Dika, Ernest, Rian Adriandi, Muhammad Al-Katiri, Ari Kriting, Abdur, Rigen, Bintang Emon, David Nurbianto. Panji Pragiwaksono. Terus anjir susah lagi. 3 opini terhadap 3 berita di dalam satu meja. Selamat datang di Ruang 28. Halo, selamat beraktivitas rekan-rekan dimanapun kalian berada. Kami kembali lagi sebagai podcast terbaik di Ibu Pertiwi ini. Benar sekali. Yes. Ruang 28. Yes. Ya. Dan ini khusus untuk noiser saja yang mendengarkan karena saya ketua sidangnya. Oh iya benar. Ya. Bebas. Ya. Ketua sidang bebas. Ya. Jadi halo noiser semua. Ya, kami kembali lagi dan kali ini masih lagi sahabat kita satunya mungkin lagi ada keperluan di kelurahan. Oh, di kelurahan. Lagi ngurus. Ada surat-surat yang harus. Iya, harus yang diurus ya. Ya. Namanya juga penduduk kan pasti harus ada surat yang diurus. Betul. Ya, harus taat aturan kan, berkas-berkas dan lain-lain kan, apalagi berubah berkas-berkasnya gitu harus diurus tetap ya. Dan jadi kali ini saya hanya bersama saudara Gilang Baskara ya. Ya, terima kasih Bapak. Yang saya dengar Bapak Gilang Baskara ini akan maju untuk sebagai wali kota ya? Enggak saya. Katanya wali kota Medan. Enggak. Wali kota Medan? Iya, enggak ya? Enggak. Saya gubernur. Gubernur mana? Ikut yang gubernur Medan, Sumut. Oh, Sumut. Saya. Iya. Menantu malaikat juga saya lawan. Iya, jangankan menantu presiden. Statementnya bagus banget. Iya, itu bagus banget ya. Bagus banget. Jangankan menantu presiden, menantu malaikat. Saya lawan. Coba enggak. Orang Bapak Edi Rahmayadi ya. Biasanya kan biasanya kalau gitu-gitu kan bawahnya lebih tinggi lagi, menantu Tuhan misalkan diambil. Wah, tapi ini, itu udah penistaan. Iya kali ya. Jadi dia ngambilnya malaikat. Dia cocok apa gimana ya, dapat kata malaikat tuh jadinya lucu gitu dengernya. Iya. Dan beliau itu kan memang kadang-kadang ada tiba-tiba statement yang waktu jadi ketua PSSI kan statementnya udah kalau mau timnas baik wartawan harus baik. Apa korelasinya apa? Kenapa wartawan harus baik timnas menjadi baik? Kenapa begitu ya? Itu Bapak Edi Rahmayadi. Tapi hari ini kita memang akan membahas apa? Menantu malaikat? Bukan. Kita soal ini teman kita. Rekan kita yang kalau tadi kan kita bercanda tuh, Bapak mau maju ke wali kota Medan. Kalau ini tuh ada yang beneran teman kita akan maju sebagai wakil wali kota dan sudah didukung sejauh ini ya, kita tayang tag ini itu 2 partai. Udah 2 partai ya? Udah ada 2 partai yaitu Gerindra sama Nasdem. Udah fix. Isu terakhir Demokrat akan merapat juga. Yaitu calon wakil wali kota Tangsel Marcel Widianto. Sekarang Marcel dia. Marcel untuk Tangsel. Yes. Gokil. Rima. AMPM. Iya. Apa kepanjangan? Ahmad. Apa? Kan Riza Patria. Ahmad. Bukan gimana sih? AMPM. Iya, tagline-nya kan? Iya. Ini Ahmad Marcel pasti menang. Iya. Kalau nggak salah itu. Iya, Ariza Marcel pasti menang. Ariza. Iya, Ariza kan Marcel. Riza Patria kan? Iya, Ariza Marcel pasti menang kalau nggak salah itu. Pasti menang, iya. AMPM tuh. Ada di Instagramnya Marcel. Iya, AMPM. Iya. Karena kalau Marcel untuk Tangsel. Iya, Marcel untuk Tangsel. Kalau Tangsel, Marcel. Jadi dia bukan berdasarkan KTP ya? Berdasarkan Rima calonnya. Marcel untuk Tangsel. Iya, bisa di Kalsel juga sebenarnya. Bisa, Kalsel. Bisa di Sulsel bisa semuanya. Sumsel. Yang selatan bisa. Bisa semua. Di Pasel juga bisa, Papua Selatan. Pasel. Emang disingkat Pasel. Papua Selatan juga bisa. Saya minta pap ke Marcel ya, Papsel. Papsel, Marcel. Iya. Oke. Jadi dia berdasarkan Rima. Nah, ini banyak kontroversi yang terjadi. Tentu. Banyak rekan-rekan kita juga yang menentang majunya Marcel Widianto di pilkada kali ini. Ya karena sebenarnya kaget ya sih Bang.
lumayan kaget. Enggak ada di bayangan aku sama sekali. Iya. Saya masih ingat hari-hari bersama dia jaga apartemennya Ajis 2000 di Kalibata loh. Di Kalibata apa di Basura sih? Kalibata ya? Oh, iya, Kalibata. iya. Ajis 2000 bayar apartemen untuk dia sebenarnya kalau pengen istirahat apa dia di situ gitu. Tapi karena kosong, saya sama Marcel ditugaskan karena sebagai pas pampres stand up Indo kita menjaga kediaman. Oh, kau berdua sama Marcel? Iya. Nginep situ berarti? Itu dia makanya dari situ terus bang. Misalnya aku kerja kan aku pulang kos juga gitu kan. Iya. Pulang kos juga atau ini lagi gitu. Dia sendiri tuh dia ikut Bang Ajis ke syutingnya Denny Cagu. Iya, yang syuting dari dulu. situ akhirnya dia ikut syuting tuh. Iya, benar. Tiba-tiba tuh ajak gitu, Mat kita ke lokasi syuting film ini yuk. Lah anjir ngapain sih El? Jalan-jalan aja gitu, nongkrong-nongkrong di sana. Kan ada rasa malu ya, maksudnya kita nggak main ya, ngapain ke sana gitu. Nah Marcel tuh pakai motornya, masih motor tuh. Iya. Maksudnya nggak tiba-tiba jadi wali kota, wakil wali kota Tangerang Selatan. Gokil. Gak masuk akal di kepala saya itu. Masih belum diterima secara nalar. Iya, Marcel juga mikir gitu pasti. Gak masuk akal kok bisa di sini. Gak terima justru. Kenapa saya iya aja ya kemarin gitu mungkin di otak dia. Nah, tapi kalau Anda lihat apakah Marcelin akan mampu, Bang Gilang? Kita discuss nih soal Marcel. Saya gak mau terlalu skeptis juga sebenarnya. Kan semua orang punya hak di politik ini kan. Betul. Iya, mampu atau enggak ya jalan dulu lah. Semua orang punya hak, partai juga punya hak ya untuk mencalonkan siapa saja. Iya, nggak harus dari kadernya kan? Nggak harus. Tapi katanya kader dia. Iya, katanya selama ini anggota saya partai. Oh, yang kepemudaan partai, ya. Kayak apa sih? Tidar ya kalau nggak salah. Iya, apa gitu, apanya Gerindra gitu. Pokoknya saya partai Gerindra, organisasi pemuda saya partai itu dia aktif katanya. Saya juga kaget tuh kok. Ternyata aktif. Iya. Kita aja nggak tahu kali. Mungkin kita nggak tahu tuh. Nah itu PP Satria, organisasi saya partai Gerindra. Iya. Kita aja nggak tahu selama ini. Iya. Tapi dari sekian banyak sekian banyak alasan, menurut Anda alasan Marcel ditunjuk dan mau ditunjuk dan mau ya, itu alasannya apa? Alasan ditunjuknya? Ditunjuk dan mau gitu loh. Kalau Marcel kan siap abangku. Dia disuruh apa aja siap abangku. Iya, dia kayaknya nggak bisa nolak memang orangnya. Nah, kenapa alasan ditunjuk? Nggak enak nolak. Alasan ditunjuk apa? Karena kemarin kan jadi bagian dari itu 02 tim. Ya kan banyak juga. Ada Desta, ada yang lain nggak siap abangku. Kiki. Tapi pada nggak siap abangku. Pada nggak ditanya mau nggak Ki. Kiki kan bilang anaknya naik ikut bikin video tuh di mobil. Kenapa sih Kiki? BBM naik, ini naik, anaknya ikut naik. Lu aneh banget ya. Iya kan itu kan lu itu juga, lu dukung juga. Lupa kali Kiki ya. Kayaknya Kiki kurang tahu deh kalau Kiki gua kasih tau Gibran tuh anak Pak Jokowi. Mungkin Kiki nggak tahu kali. Astagfirullah. Iya. Nah tapi alasannya karena cuma dia yang bisa siap abangku. Kayaknya ya. Iya. Siapa lagi di timnya? Padahal banyak ya di tim 02 ya. Kalau aku ya ini secara frontal deh. Udah bodo amat nih. Secara frontal ya. Menurutku adalah ini boneka yang beneran boneka. Jadi ada orang punya kepentingan di Tangsel, terus kemudian supaya bisa menggolkan kepentingan ini dia harus punya boneka di pemerintahan dong. Yang bisa dia acak-acak gitu ya, bisa kontrol. Artinya ya secara tampilan si A misalnya wakil wali kotanya, tapi yang wujud sebenarnya wakil wali kota itu ada di belakang layar gitu. Iya. Nah menurutku lebih ke sana sih. Lebih ke sana karena sumpah setahu saya Marcel punya banyak keresahan soal Jakut sih. Tapi kalau Tangsel kayaknya saya gak pernah dengar. Gak pernah dengar ya. Iya. Kalau Jakut dia naik nih, misalnya ditunjuk kan, Jakut ditunjuk ya. Tapi kalau misalnya ada pilkada di Jakut, Marcel calonkan diri, mungkin kita akan berubah pikiran sih. Karena cocok. Ini orang tahu banyak soal Jakut. Iya. Tapi Tangsel gitu. Iya, lebih tahuan Jupri soal Tangsel. Iya. Sama David. Zawin. Zawin. Zawin kan UIN juga kan. Iya, David di situ. David tinggal dari dulu. Arif Didu lebih tahu juga soal Tangsel. Arif Didu. Soal Tangsel. Romo. Lebih tahu kan. Iya sih. Lokasinya itu yang bikin orang kaget juga. Iya, makanya mungkin ya menurut saya ini pendapat pribadi gitu bahwa ini tuh boneka yang ya memang beneran boneka gitu loh. Yang
memang ada orang punya kepentingan dan orang ini dekat mungkin sama Marcel atau Marcel juga siap abangku, silakan. Tapi kan selama ini kita udah sering lihat caleg-caleg artis yang tiba-tiba dia nyalek di daerah ini, tiba-tiba daerah ini, kita kan kaget-kaget juga. Maksudnya mungkin sama aja kali. Iya, tapi kan orang itu kita tidak kenal secara pribadi. Oh, karena itu ya. Ini karena kenal pribadi ya. Iya, maksudnya ada beberapa kita kenal secara pribadi gitu loh. Iya. Tapi kalau Marcel ini kita cukup tahu bahwa dia tidak tahu soal Tangsel gitu loh. Kayak Gilang Dirga tuh mau di Kabupaten Bandung Barat. Dia orang mana? Nggak tahu. Orang Lampung kalau nggak salah. Iya, Lampung. Kenapa di Bandung Barat dia pilih? Ya dari partainya. Partainya suruh ke situ. Iya kali kan dia pindah ke Nasdem kan? Di Bengkulu dia lahir. Tuh Bengkulu. Dia pindah ke, kan dia tadinya P3. Pindah Nasdem sekarang. Pindah Nasdem. Nah terus Nasdem jadi wakil bupati berarti ya? Iya. Wabub KBB tapi Kabupaten Bandung Barat. Nah ini juga ke kanan, nanti kita tanya Bang Gilang deh. Nah itu Cawabub Bandung Barat, bener. Itu juga aneh kalau kita kan kenal-kenal gitu aja sama Gilang Dirga ya. Mungkin kita siapa tahu dia di dalamnya. Kita kan juga nggak tahu ternyata Marcel selama ini aktif di PP Satria. Kita juga baru tahu ya. Sumpah. Saya juga kaget. Kirain Marcel aktif di itu aja di Stand Up Indo. Ternyata ada di PP tempat lain. Satria. Iya. Atau di Vindes. Di Vindes juga udah nggak aktif padahal ya. Di Vindes sudah enggak. Udah nggak aktif. Iya. Oke, sekarang kita masuk ke overview dulu ya. Iya. Dari pembahasan ini. Dari Anda ada overview apa? Saya melihat ininya aja, keramaian dari masyarakat atau dari sesama inilah teman-temannya nih, sesama komika soal Marcel. Karena udah lumayan awal dari munculnya baliho aja tuh. Kaget ya? Orang udah banyak yang pesimis lah, bukan pesimis ya, lebih ke sebel gitu, nggak suka gitu. Kayak apaan sih ngapain di sini gitu-gitu. Udah mulai banyak. Jadi dari itunya lah yang mau gue bahas. Aku pikir itu gimmick justru. Yang baliho itu awalnya tuh kayak alah nggak. Aku juga nggak tanya Marcel langsung gitu apa serius apa enggak. Enggak, gitu. kalau aku lihatnya karena ada logo Gerindranya yang wah ini mah bukan gimmick. Betul, tapi kan itu kan sering banget terjadi di pilkada gitu loh. Siapa nanti berembuk antara partai, misalnya Gerindra kan nggak bisa sendiri. Marcel dulu nih dia gaungkan gitu. Tiba-tiba dia gabung sama Demokrat mau wakilnya. Ya udah jadinya Gerindra Riza Patria, dari Demokrat siapa gitu, Marcelnya hilang gitu. Iya. Sering banget gitu, banget kayak begitu. Nah itu aku pikir awalnya kayak ini gimmick sama logo Gerindra mungkin kayak begitu skenarionya kayak Aman Anies Sohibul Iman kan dia satu partai sendiri kan, memang bisa, tapi ketika gabung mungkin Sohibul Iman akan geser gitu loh. Yang penting munculin itunya dulu biar gitu. diomong-omongin bahwa ini PKS resmi dukung ini ya dengan calonnya ini. Tapi kalau secara bargaining kurang, Sohibul bisa mundur, misalnya Ahmad Syaroni lah gitu. Kalau PKS berduet sama Nasdem, jadinya Anies Sahroni gitu-gitu. Iya. Itu bisa sangat terjadi. Nah awalnya Marcel aku kira gitu, ternyata udah sampai di tahap resmi partai melamar dua-duanya. Berarti udah fix. Aneh juga ya. Oke. Kalau dari saya itu alasan partai sih. Iya. Alasan partai Kira-kira memilih Marcel, ya? Yang tadi saya utarakan itu sebagiannya kan. Alasan partai memilih Marcel dan masa depan partai dalam memilih calon pemimpin. Ini kita harus kritisi juga karena sebenarnya garda politik itu adalah partai politik. Partai politik, benar. Pilar nomor utama untuk menjaga demokrasi atau punya kader-kader yang bagus sehingga jadi pemimpin di daerah-daerah, itu harus partai politik. Tapi kalau partai politik filternya kayak begini ya repot juga gitu. Siapa tahu tuh bagus untuk daerah kan, kita nggak tahu. Iya kalau semuanya juga kita nggak tahu, kenapa nggak abang aja, kan kita juga nggak tahu abang. Kalau aku tiba-tiba lebih bagus. Aku tiba-tiba di mana dulu? Oh iya ya. Di mana dulu? Di mana ya? Banten. Wah udah kalah sama dinasti Ratu Atut. Iya ditaruh di wakilnya gue. Jadi si yang wali kota atau gubernurnya atau bupatinya yang Ratu Atut, nah gue wakilnya nih tiba-tiba. Enggak sih. Aneh nggak menurutmu? Aneh banget. Udah aneh, anjing lagi. Tiba-tiba gue main sama Ratu Atut di Banten. Di Banten lagi. Oke, itu. Nah dari Bang Gilang tuh tadi bagaimana kritik dan hujatan langsung kepada ya? Marcel? Langsung saya ya. Ya. Karena yang saya lihat ya semenjak posternya rame, itu kan posternya rame nih. Pertama gue kira juga ini mah gimmick, cuma karena ngeliat ada logo Gerindranya, terus wah ini kayaknya serius dah. Karena ada logo partai nih, bukan cuma poster-poster doang nih. Karena kan sebelumnya ada yang kayak Kang Emil tuh
mau ke Jakarta padahal itu iklan skincare gitu kan. Ahmad Syaroni mimpi jadi presiden. Padahal ya udah bikin aja karena semua itu nggak ada logo apapun, hanya mereka aja figur pribadi. Kalau ini ada logonya. Pas rame gue sempat ketemu Marcel tuh. Oh, sempat ketemu di mana? Pas di mana ya? Oh, ulang tahun Boris. Kan iya, kita di Jogja nggak bisa datang. Di Jogja nggak bisa datang. Lagi ngumpul-ngumpul, Marcel datang nih, bareng tuh lah kita sama Aji sama siapa. Itu beneran Sel gitu-gitu. Iya pak, gitu dia bilang. Jadi mau jadi wakil wali kota. Dia udah ngomong tuh. Iya pak di ini pak gini. Ditanya nggak alasannya? Enggak, gue nggak nanya. Serius loh, gue kayak anjing wakil wali kota ya itu maksudnya jabatan yang gede banget gitu. Iya. Wakil wali kota, iya dia, iya ini dia gitu aja. Cuman karena rame ngobrol-ngobrol jadi nggak nanya lebih lanjut. Aku waktu kemarin itu, cuma udah tahu kalau anjing beneran berarti emang dugaan gue ini bukan gimmick, emang beneran. Gak lama yang dia ngumumin apa sih yang di itu kan ngumumin apa sih? Munas ya, apa sih namanya itu yang partai-partai? Iya partai itu. Iya terus ngumumin kalau Marcel udah kita usung gitu kan? Iya sebagai wakil pasangannya. Iya itu. Rame sih gue liat baca di sosmed anjing nih Marcel tiap ngepost apapun dihujat sih. Iya tuh. Iya. Sekarang lagi bikin konten tuh tanya warga. Maksudnya saya lebih kayak host loh. Itu bukan sebagai calon pemimpin. Calon pemimpin itu ada hostnya. Langsung gini, oh iya nanti kita akan begini makanya program kami tuh gini. Jadi keluar warga ditanggapi dengan program gitu. Kalau Marcelnya yang datang pakai kaos terus gini kayak bentar Sel, bukan ini soal kemampuan, wibawa dulu deh. Enggak. Dia kan di situ jatuhnya sebagai sesama warga kan. Iya, jatuhnya. Ceritanya kan dia bukan kan cuma sebagai sesama warga itu ceritanya. Iya, tapi kan dia udah diumumin partai, gak bisa gitu dong. Secara wibawa kan jadi warga. Apa aja masalah. Orang dia terakhir gini kok gue dengar kok yang dia ngomong, "Ya nih di sini sering macet." Sini terus si Marcel, "Oh ya baik Pak, semoga keluhannya nanti didengar ya sama yang di atas gitu." Si Marcel ngomong gitu. Lah kan dia mau maju. Itu dia makanya. Nah itu secara wibawa. Jadi sebagai host bener Mas. Tapi aku masih di kesimpulan pertama sih, kayaknya akan ada perubahan nih. Maksudnya? Gak akan Marcel dengan siapa terus kemudian digeser Marcelnya gitu. Iya. Marcel kalau digeser dia bisa apa? Gak bisa apa-apa. Iya gak bisa apa-apa. Ya itu host. Bisa. Iya maksudnya Marcel kalau digeser maksudnya dia akan terima aja kan. Iya. Gak akan protes, gak akan kumpulin massa atau gak akan apa kan. Iya. Yang dia punya kan penggemar bukan massa. Benar. Bukan loyalis. Gitu. Iya. Nah makanya kalau aku sih masih di otakku, makanya aku gak pernah komen apa-apa karena aduh ayolah saya. Gue lihat tuh waktu pertama kali Marcel fix, terus orang pada komen, ada yang saya sebagai warga Tangsel tidak akan memilih kamu, ada yang gitu-gitu. Gitu iya. Terus ada banyak tuh. Wah Vindes aja dibohongin, apalagi rakyat ada yang gitu ya kan dilihat ya. Iya betul. Kalau yang dicari popularitas kan Marcel udah nggak populer lagi sekarang, banyak yang komen gitu juga. Iya banyak yang merasa, gue pun juga merasa secara di TV kan Marcel tuh tingginya kan tahun lalu kan Marcel tuh kayak di mana-mana banget. 2 tahun lalu ya yang benar-benar gila banget di mana-mana TV lah terutama tuh Marcel semua isinya. Kalau saat itu mungkin iya kali ya. Sekarang kan kita lihat Marcel kalau di TV udah nggak sesering dulu gitu. Iya dan ada isu di boykot dari stasiun-stasiun juga. Iya kan? ada isu karena yang Vindes tuh yang Desta ngomong langsung kan yang di sahur ya, acara sahur yang sama lu ya. Iya kan. Iya. Yang dia ngomong dulu kenapa lu nggak datang waktu sahur tahun lalu ya? Iya. Ya itu kan. Jadi di situ kan penonton awam pun jadi tahu masalah-masalah Marcel kan karena diomongin Desta di situ. Apa namanya dia nggak datang lah gini-gini. Janjian itu juga kan harusnya sebenarnya Reza Rahardian. Yang mana? Itu episode itu. Oh tamunya Reza Rahardian sama Joko Anwar. Oh karena mau film promo Siksa Kubur ya. Tiba-tiba entah ada satu dan lain hal di jam 11 sampai 12 malam ini udah mau sahur nih. Si Reza sama Joko nggak bisa. Oh karena tiba-tiba cancel nih. Karena mau di masjid semalaman jam 1 aku baru mau OTW dikirim skrip sama Putri. Terus aku buka. Kok bintang tamunya Marcel? Terus aku bilang, ini serius gak salah skrip? Iya bang, soalnya gini. Aku bilang, Pak Vincent sama Pak Desta apa nih kalian? Tentuin ini. Ya soalnya mau gimana lagi bang? Udah gak ini. Tapi dijadiin surprise enggak?
Marcel, emang udah akan Marcel. Jadi karena udah nggak ada siapa nih mau bintang tamunya. Iya mepet kan waktunya. Iya, yang punya kesalahan dia Marcel. Di telepon Marcel langsung mau dia. Iya. Siap abangku Sel pasti. ini di telepon ini Sel isi ini ya sahur ya bintang tamu gantiin ini. Tapi dikasih tahu gantiin ini kasusnya bisa nggak? Kalau nggak bisa nggak apa-apa gitu. Ditanya dulu langsung siap abangku meluncur. Tak meluncur dia. Datang tuh aku tuh ketawa aja bangsat. Nah gitu. Tapi jadi, dia di luar kamera ke Desta gimana? Atau Destanya gimana ke dia? Biasa aja. Aman aja. Aman Jadi aja pas sebenarnya. datang juga Desta kayak Sel, kacau loh gitu. Apa? Tapi aman aja sama kayak depan kamera itu Iya, sebenarnya. iya. Abis sebelum itu juga masih ngobrol-ngobrol bareng gitu. Nah ini karena waktu itu kan dia udah minta maaf di Desta juga. Cuma Iya, Pak iya. Vincent kan yang masih agak enggak. Oh. Gitu. Makanya Pak Vincent masih. Tapi kalau Desta aman-aman aja gitu. Iya, Dari iya. awal bilang ini ya udahlah gitu. Nah, Ya itu tadi itulah kan ada. soal attitude lah Iya, ya, yang iya. orang rakyat pada sering dengar. Iya. Terus soal tidak nyambungnya kota yang kayak kita tadi omongin, kok tiba-tiba Marcel di Tangsel, itu Iya, kan orang iya. juga pada bingung lah kok Iya. ngapain tuh. Terus soal yang kemarin waktu zaman kampanye 02 dia bikin konten soal itu Rohingya. Itu dimarah Iya, orang tuh. Iya, karena kan Rohingya kayak dijadiin gorengan banget saat itu kan. Iya. Dan emang terbukti setelah itu lewat udah aja Rohingya lupa lagi, nggak ada yang bahas sama sekali. Iya kan? Tidak ada lagi yang Bahkan membesar-besarkan dia soal bilang, Rohingya. iya maksudnya statementnya dia tuh menjajah lewat jalur kasihan. Iya. Jadi Gitu-gitu. termasuk ujaran kebencian lah bagi orang-orang gitu. Iya. Terus jadi ini kalau di berita tuh jadi ngungkit-ngungkit kisah dia lagi. Kok bisa calon wakil wali kota bekas kurir narkoba, bekas Angelo, ya kan pada gitu-gitu kan, apa pernah jual minyak kayu putih palsu, kok bisa dijadiin Iya. diusung gitu jadi wakil wali kota. Itu Iya, sih yang lagi jadi rame-rame ini. Terus yang paling kenceng kita sering dengar ngomong ya Panji lah. Ya kan yang paling sering ngomongin Iya. Marcel di beberapa forum lah, di Iya. beberapa podcast yang paling sering. Batalin aja Marcel. Baik untuk semua orang. Baik untuk partai Anda, baik untuk wali kota, untuk kota Tangsel, dan baik untuk Marcel. Kalau dia lebih ke partai macam apa nih? Lu tuh partai pemenang. Kalau kurang lebih Panji kan ngomong gitu, lu tuh partai pemenang gitu. Iya. Lu menang ini kenapa lu ngusungnya Marcel gitu tiba-tiba. Iya. Pasti kalau gue jadi kadernya Gerindra pasti akan sebel lah, gue udah dikaderisasi, udah ngikutin ini tapi yang diusung orang lain, orang luar yang di luar ini. Iya. Itu kan yang kritik keras kalau Panji sering ngomong tuh itu. Terus yang dipilih kalau menurut dia kan kenapa Marcel gitu, padahal kalau yang nama-nama lain, komik lain mungkin ya yang lebih kelihatan oke gitu ya Iya, di iya. luar ini. Mungkin dia nggak apa-apa. Atau paling tidak paham masalah lah. Paham gitu, ya. paham masalah. Cuma kan yang masalahnya yang kita tidak tahu adalah ya tadi Marcel, kita kan nggak tahu sepak terjang di luar yang kita sering ketemu. Iya. Ternyata dia di PP apa tuh? Satu. Ya kan kita nggak tahu. Ya mungkin selama ini kita jarang lihat Marcel kritik pemerintah. Siapa tahu tapi dia sering diskusi-diskusi bikin Iya. di kota-kota Tangsel. Kita nggak tahu deh. Iya, kita juga nggak Diskusi tahu. di Bintaro. Diskusi bawah tanahnya ya Iya kan. di Ciputat, ya underground-nya, kan di iya. Pamulang. Kita kan nggak tahu dia Siapa tahu diskusi. dia udah bikin roadmap Tangsel 2029 gitu. Nah, Jadi kita kan itu dari ya. sekarang ke 2029 dia udah punya gitu. Kita kan nggak pernah tahu walaupun dia aslinya orang Jakarta Utara Iya. dan sekarang juga tinggalnya di mana dia? Sekarang Cibubur ya? Depok. Cibubur bukan sih? Depok. Oh masuknya Dekat Depok. aku. Oh. Dekat aku itu. Setahu di Cibubur ada yang bilang dia. Enggak. Iya bukan itu ya? mungkin perbatasan ya Iya. masuk antara kan Depok Cibubur kan dan semua Cibubur. kan. Iya. Cibubur kan Depok iya, Jaktim iya. Iya, Bogor Depok iya. itu kan Cibubur kan Oh pinggiran dekat banget. rumahnya Marcel. Dekat. Dia itu dari Oh. belok kanan, dekat banget sama lokasi Covid pertama. syuting Kakak Bos. Syuting Kakak Bos itu di apa namanya? Oh. Aduh. Citayam. Bukan. Joe, apa namanya? Jalan Radar Joe. Auri gitu. Hah? Radar Auri apa gitu. Radar Auri. Iya, ada di situ. Radar Auri apa itu ya? Oh. Iya, pokoknya antara Cibubur dan Depok itulah. Iya. Dekat situ, dekat rumah. Oh. Dekat rumah. Iya. Dia makanya waktu Vindes blacklist dia kepras nangis tuh. Oh karena deket ya. Pras telepon, mati sini dulu Bat, ada apa? Ada Marcel datang di curhat-curhat, sini dulu dong, ayo sini. Akhirnya aku kesana gitu, Oh. gitu kayak sedih dia, ya bang parah sih aku sih gini gitulah. Iya. Habis itu tiba-tiba oke pikir udah aman nih kasus Purwokerto Purwokerto yang dia gak datang.
Yang mana? Stand up. Oh, gak tahu. Ya Allah. Marcel. Iya. Acara apa? Acara Sun Purwokerto. Oh, ada ya? Oh, gue gak tahu lagi anjir. Oh, ada. Iya. Dia padahal udah janji tapi gak dateng. Iya. Kayak Mongol juga ya. Iya. Iya. Tipe-tipe itu ya. Itu Oh. maksudnya itu. Nah, habis itu ketemu terakhir di mana ya? Di Stand Up Fest. Vindesaur. Oh, Vindesaur. Iya kan, Stand Up Fest sudah duluan. Baru Vindesaur itu terakhir ketemu lah ngobrol-ngobrol. Tapi nggak ada kepikiran ini juga. Tapi ya itu kemarin juga dia ngucapin nikahan. Dia chat aku juga. Terus dulu waktu aku dilaporin ke polisi juga dia telepon aku gitu-gitu. Aman secara pertemanan Iya aman. benar, secara pertemanan Karena kita nggak pernah punya masalah sama dia kan, nggak pernah sama sekali. Bahkan dia kita dulu dekat banget juga gitu loh di itu apartemen. Apartemen Bang Ajis itu hampir tiap hari kita berdua doang gitu. Kadang aku bosan lihat mukanya baru pulang gitu. Dia di situ atau ikut Bang Ajis gitu-gitu. Nah cuma ya itu namanya apa ya? Everybody has changed. Kan materi dia gitu kalau bener. Tapi kan ini everybody has changed. Ya kan suka gitu kan. Marcel anjing. Tapi saya senang sih Marcel jadi wakil wali kota sih. Kenapa? Karena kita bisa anjing-anjingin wakil wali kota. Kapan lagi Anda punya keberanian anjing-anjingin wakil wali kota? Bener sih. Iya kan? Yang ngurusin show gua 2017 berarti wakil wali kota. Saya tuh sekarang selalu punya sisi subjektif ya. Adalah saya senang apa namanya yang terpilih adalah orang yang saya kenal. Karena saya bisa maki dan saya bisa chat secara langsung. Oh iya. Iya, maksudnya saya dan bisa nggak segen gitu ya. Iya, nggak segan di fak temanku kepilih anggota DPRD. Ya aku maki-maki juga di grup gitu. Jadi nggak segan dan dia udah tahu, kita udah saling tahu dari kecil hidup sama-sama gitu. Jadi aman gitu. Nah, aku ada sisi subjektif gitu. Tapi kalau secara objektif enggak sih. Tergantung kemampuan, mau dekat mau jauh, tergantung kemampuan gitu. Iya. Nah, kalau kayak Marcel begini kayak kita tahu nomornya. Iya benar. Tinggal atau jangankan itu, maksudnya kayak Tangsel tiba-tiba ada apa gitu kan. Grup kita Stand Up Indo juga pasti anak-anak langsung masuk itu, "Woi, wakil wali kota tolol itu." Iya. Itu dikiriin aja gitu. Nah, siapa tahu dia bisa dapet. Tapi yang aku takutin dan sayangkan banget kalau Marcel itu jadi boneka lagi. Boneka aja gitu, ya, cuma jadi boneka doang. Cuma jadi boneka untuk kepentingan bisnis orang-orang di sana gitu. Kasihan banget satu. Dimanfaatin banget. Yang kedua, dia bisa jadi korban suatu saat loh. Dengan ketidaktahuan dia, kepolosan dia, iya aja respect abangku, siap abangku, nggak paham aturan, nggak paham bagaimana gaya main, cara main, nggak paham cara kerja satu wilayah gitu-gitu. Itu gampang banget itu di otak-atik. Iya. Gampang banget, maksudnya di apa ya, di otak, gampang aja di otak-atik. Apalagi statement dia dengan sepolos, saya tidak akan korupsi APBD. Terus korupsi apa proyek? Maksudnya ya itu kewajiban. Maksudnya itulah yang takutkan sebenarnya dari Marcel Widianto itu adalah kalau dia dijadikan boneka sih. Kayaknya sejauh ini ya, yang gue lihat belum ada yang lihat yang muji sih. Belum pernah gue baca ada yang saya setuju Marcel akan bikin Tangsel lebih baik. Ada Gerindra. Mas, kan Gerindra. Jangan anggap remeh, Marcel itu komika yang kritis. Dan wawasannya luas. Wawasannya luas. Saya lihat tuh. Ya kalau Gerindra kan pasti ini dong, pasti dukung orang dia yang ngusung, gimana sih? Pasti dia dukung. Itu sih gue belum nemu gue ada komen yang memuji. Bahkan di konten nanya-nanya itu. Iya sih. Kasian sih, gue sejujurnya ya gue nggak tahu ya orangnya seneng apa enggak masalahnya nih. So, kalau gue pengen kasihan, tapi ternyata Marcel seneng. Aku tuh sama sekali belum pernah ada statementku ya selain di sini, belum pernah ada statementku soal Marcel. Karena aku masih menganalisa apa yang terjadi pada anak ini gitu. Karena ya maksudnya cukup tahulah kalau dia itu disuruh-suruh kayak apa kan. Maksudnya ketika udah di luar radar Stand Up Indo ya. Iya benar. Yang kita tahu bagaimana teman-teman dia sekarang siapa-siapa aja gitu, dan kalau udah diperintah ini dia langsung tuh kemana-mana. Makanya dia kadang teledor beberapa acara tuh gak datang karena apa? Karena udah diperintah dari ini. Nah, syuting film itu terakhir kan ya? Syuting film apa? Agak lain? Enggak. Iya itu sampai itu pas hari aku syuting lagi. Iya kan ada dia kan yang harusnya. Iya. Itu yang anjing aku kaget banget tuh. Dia tuh harusnya main yang mana sih? Rais. Oh, debt collector. Iya.
Debt collector, ya. Itu. Terus si siapa namanya yang minta dia ke Ko Ernest. Minta ada di film. Iya, jam 5 subuh dihubungi Ko Ernest gak bisa. Ini mau tag pagi-pagi nih jam 7. Terus mencari siapa? Akhirnya harusnya Rais jadi anak buah dia. Rais naik. Jadi ganti posisi dia. Yang anak buah Rais si asistennya. Andre Scooter. Iya. Naik. Malah jadi dapet Jadi dia. rezekinya. Jadi rezeki dapat peran. Itu kesel banget itu. Semua kesel banget. Dia- Aku tuh hari Dia besok lagi di luar baru aku kota tahu. kan? Di luar kota ya dia katanya. Iya, tabrakan acara apa gitu. Kok bisa tabrakan acara yang ya? kayak begitu. Maksud aku Nah. kayak ini dia aja bodo amat dengan yang begini-begini kan. Iya. Iya maksudnya besok-besok gimana diperintah aman ini sel, lakuin aja, kamu tanda tangan aja atau apa. Iya, tenang kita yang amanin gitu misalnya. Itu makanya itu yang masih menganalisa, masih mencoba meraba-raba. Karena saya belum dapat titik temu siapa yang menginisiasi duluan. Apakah Marcelnya yang minta untuk kayaknya ke arah sana, atau memang ada project apa di Tangsel nih? Tapi kalau aku lihat dari selama kenal sama Marcel sih, kayaknya nggak Marcel yang minta. BSD masuk apa? Tangsel. Wah, itu kan maksudnya project-project strategis itu banyak banget di sana. BSD apa Tangerang ya? Tangsel sih kayaknya. BSD. Serpong, Iya. Tangerang deng, Serpong. BSD Tangerang. Tangsel itu kan Ciputat, kayak Pamulang, Bintaro, Pondok Aren. Kan Tangerang Valdo kan yang jadi, dia bahkan jadi wali kotanya. Wali kotanya kan? Iya, kalau Valdo ada maksudnya. Iya. Kalau Valdo emang kita politisi lah. Nah, yang kayak maksud aku sisi subjektif aku akan keluar ketika yang kayak begitu tuh. Ya, aku kenal orangnya, aku gak enakan sama orangnya. Terus kemudian aku bisa maki kapan aja, terus aku bisa tolol-tololin kapan aja, itu lucu banget gitu. Iya. Tapi objektif ya tetap kita kritisi kan gitu. Nah, tapi kalau Marcel ini ada banyak tanda tanya. Aduh kasihan juga gitu. Apa dia ini kenapa gitu? Aneh kan? Iya. Nah ini maksudnya kalau justru di komika kan banyak disebut-sebut Bang Gilang. Maksudnya wah ini komika ini besok-besok akan ada yang jadi pemimpin daerah dan lain-lain, udah banyak disebut dari kemarin-kemarin kan. Yang mecah telurnya Marcel. Yang kayaknya akan masuk ke politik ya. Ini komika-komika ini yang akan kayaknya kira-kira masuk politik gini-gini. Ternyata Marcel. Dan udah gitu langsung jadi wakil wali kota. Saya tuh selama stand up dan nonton Marcel stand up ya nggak pernah dengar materi sosialnya, Mas. Biasanya sosialnya tuh dia aja. Soal dia kan. Iya. Self-deprecated. Apa? Deprecating. Dia kan gitu. Maksudnya nggak pernah analisa opini sosial atau opininya apa cara pandangnya yang bagaimana gitu-gitu. Kayak tapi dia memecah telur di antara kita. Iya, tapi dia wawasannya luas. Dan apa tadi satu lagi katanya? Kritis. Komika yang kritis dan wawasannya luas. Itu yang kita nggak tahu gitu. Mungkin kita selama ini ngeliat yang sering serius banget, misalnya Abdur tuh ketemu, David sampai bikin spesial 2024. Iya, dekat dengan rakyat, tapi ternyata mereka kurang kritis. Iya. Dan wawasannya kurang luas. Panji gitu kan bisa juga gitu. Iya. Nah, atau Bintang lah sekalian. Wah, Bintang BT. Emon. Bintang Emon bisa tuh, Bintang Emon. Iya. Nah, kita ini pilih aja nih 10 nama top 3 nih. Top 3 yang menurut lu bisa. Dari 10 nama. Panji, Raditya Dika, Ernest, Rian Adriandi, Mamat Alkatiri, Ari Kriting, Abdur, Rigen, Bintang Emon, David Nurbianto. Kalau saya ya. Oke, lu apa? Top 3. Top 3. Panji Pragiwaksono. Terus anjir susah lagi. Panji Pragiwaksono. Oh, ada satu nama. Siapa? Isman HS. Enggak, ini bercanda kalau. Kok bercanda sih? Karena yang ada di sini. Kalau ya kan bisa ditambah. Ini kan disusun produser. Enggak bisa, harus pilih. Loh, Kang Isman kalau di Bandung paham gak dia? Paham sih harusnya. Secara berpikir oke nggak? Nulisnya aja jago gitu. Wali kota Bandung. Atau wakil yang mensuplai materi-materi buat pemimpinnya. Iya. Dan sebagai cadangan pemimpinnya, Kang Isman banget, bro.
Wali kota daripada Gilang Dirga di Bandung Barat. Mending Kang Isman gak? Iya bener. Iya. Lebih cocok. Sumpah Kang Isman itu tipikal teknokrat banget di balik layar berpikir. Iya nulis. Nulis kerangka berpikirnya apa. Dia setor nih, ini visi saya nih untuk kabupaten ini. Bisa banget sumpah. Jangan anggap remeh loh. Satu lagi siapa? Satu lagi ya. Panji, Isman, Ernest. Panji Kok Ernest itu bagus di luar. Bang Panji itu di luar juga oke banget. Abdur lah. Ari Kriting. Ari Kriting Sih. Kan dia mau dibawa-bau. Yang kau posting dia itunya. mau bangun perumahan. Di mana? Bau-bau. Ari Kriting punya klaster. Gak masuk di logika kan hidup ini kan. Marcel jadi wakil wali kota, Ari Kriting punya klaster. Di bau-bau. Bau-bau. Poster-poster itu untuk menuju ke sana. Keren banget. Menjadi developer bau-bau. Pengusaha kota bau-bau. Enggak, gue baru lihat ada developer tapi masang foto diri. Ngapain? Biasanya developer kan ngiklanin aja, nggak Ya perlu. abis itu baru iklan Iya. gitu. Kan ini aja. Karena mukanya menjual ya. Iya. Ya, perumahannya mungkin kayak ibarat muka dia gitu loh. Apa tuh? Bata-bata aja gitu. Keriting ya. Iya. Keriting perumahannya. Nah itu kalau Anda 3 orang. Saya David Nurbianto. Abdur. Sebenarnya antara Ari atau Panji. Buta huruf itu. Siapa? Abdur. Oh, Abdur buta huruf. Daerah dia sendiri tidak paham. Oh, dia apa? Kan dia ini. Apa? Reuni Lama Kera. Cuma reuni doang gitu. Daerah reuni loh. Nggak ada lagi yang bisa bikin reuni daerah. Tidak. Nggak ada reuni Jakarta, reuni Itu pun Depok. bukan dia yang bikin, dia panggil jadi Nah, MC. tapi kan dia sekarang kan siapa tuh bisa jadi pengurus berikutnya untuk reuni Indonesia lebih besarnya dia. Apa bikin. CV-nya? Pernah bikin reuni Lama Kera. Reuni lucu Lama banget. Kera. Lucu Lama Kera banget. daerah jadi ada reuninya Ada kan. reuni daerah. Semua sampai- orang dari luar negeri sedunia tuh, pulang. Sedunia di pulang ke Lama Kera. Iya kan? Hanya untuk reuni ya. Iya, aku itu tuh David, Abdur, antara Ari atau Panji sih. Kalau Panji kali ya. bebas terus. Saya kayaknya Panji deh. Panji, Abdur, David. Tapi kalau Ari Kriting itu pemikirannya memang wali kota banget. Karena Memang maksudnya secara pemikiran tuh dan wali dia kota kan banget. dia orang Dia kan tata kota, orang planologi. Iya. Ya. Jadi paham permasalahan suatu kota gitu loh. Uish. Mana yang lebih diutamakan nih, proyek ini apa proyek ini. Iya. Nah, itu tuh paham dia ya. pasti akan paham gitu loh. Paham di pikirannya tuh ini. Tapi kalau dia jadi ini, dia harus potong rambut, man. Jadi Ari pendek. Kan pendek tetap kritik. Maksudnya nggak mungkin masa kepala daerah dikuncir-kuncir boleh, Bang. Lah boleh-boleh aja, kenapa Siapa enggak? contohnya? Enggak ada syarat. Tapi kan nggak ada contohnya. Siapa? Enggak ada contoh ya. Nggak ada, semua rapi-rapi rambutnya. Nggak ada yang gondrong lah. Oh, kita nggak tahu bupati mana gitu. Masa ada yang pasti kalau gondrong udah rame, kecuali yang ada PNS tatoan pernah tuh. Atau siapa tuh yang masih anak muda? Pada difoto-fotoin. Ada tuh ya? PNS atau Itu apa? ada tuh bupati. Siapa? Itu Kepala gondrong. Bupati Sumendap Bupati Mitra tampil nyentrik dengan rambut. itu gondrong. Oh iya. Boleh tuh. James Sumendap kok itu Sumenep tadi gue baca. Nama dia James Sumendap. Dia di mana ini? Bupati mana? Minahasa Tenggara. Minahasa Tenggara. Wih, gondrong boleh deh ternyata, Mat. Boleh lah, nggak Tapi- ada aturan. Tapi kan jarang kita lihat. Yang dibilang itu cuma rapi. Kalau gondrong, maksudnya itu pun etika doang. Bukan Oh. rapi kan bukan berarti pendek. Iya juga Panjang sih. bisa rapi dong. Berarti Ari bisa ya tetap. Bisa. Ari Kriting bisa. Bahkan iya paling menurut saya paling ini tuh Bang Ari sih. Ari ya paling cocok Ari. ya. Iya. Secara usia juga dia kan pasti lolos lah, Iya. udah lebih tua dari kita semua kan. Tapi jangan wakil dia. Kenapa? Pusing yang jadi ini. Pemimpin ya. Iya, yang wakil. Terlalu banyak berubah-berubah. Terlalu banyak mikir ini, mikir itu, tiba-tiba berubah ini itu gitu. Iya, pusing. Ari Kriting tuh. Iya. Iya. Tuh kan kalau Ari kan geng lu di titik kumpul. Ah, Nah kalau dia jadi gimana? saya minta proyek di bawah. Anda mau? Enggak, kok jadi tim ses berarti? Saya bukan KTP sana sih. Mengumumkan kan tim ses nggak harus KTP sana. Yang penting haruslah apa? ketua tim pemenangan lah. Iya, tapi secara tanggung jawab, secara moral kan kita mengarahkan orang untuk pilih dia, apa alasannya?
Ya, Ya, orang saya aja nggak tahu daerah sana apakah Ari Keriting cocok atau enggak juga malah nggak tapi kan tahu. obrolan kalian atau omongan Nih misalnya ada omonganmu 2 kan orang, didengar ternyata orang. ada orang yang lebih bagus dari Ari Keriting, tapi kita karena nggak tahu doang dan cuma kenal Ari Keriting terus kita suruh dukung Ari Keriting Iya. karena tanpa mengenal satu orang ini siapa lagi. Iya, Ya kan nggak objektif juga. ya kan nggak usah karena teman aja. Iya, kalau sisi subjektif yang dipakai ya begitu supaya saya bisa maki-maki wali kota anjing gua. Gitu-gitu. Wali kota Keriting ini. Nah, gitu-gitu. Atau tiap hari dia bikin Pokemon, saya masuk di komentarnya, alah bohong, bacot. BPK turun periksa dia, KPK turun periksa dia. Beneran ketangkep. Iya, Seru banget. ketangkep tuh. kalau gitu ya. Seru banget tuh. Udah tuh Iya. kayaknya kalau gua tentang tadi kritik cukup banyak dan sejauh ini saya sih belum lihat orang yang dukung ya. Kalau dari komentar, kalau dari komentar. Di kalangan komika juga belum ada yang dukungnya. kayaknya belum ada. Bahkan dia dikeluarkan dari line up Jambore. Iya, karena takutnya dijadikan Bahan kampanye. tunggangan politik dari partainya gitu. Betul, Ini betul, Marcel mau tampil di sini nih penontonnya banyak. Betul. Apa kayak kita bikin promo Iya. gitu takutnya. Bisa sih, iya. Silakan Mas Oke, Slamet. kalau dari saya tadi ya sudah tipis-tipis gitu. Kenapa partai menunjuk dia dan apalagi tadi satunya Kedepannya, apakah partai akan selalu memilih orang yang populer iya. untuk jadi kepala daerah atau untuk jadi orang yang diusung Iya. di masa depan? Kenapa partai pilih dia itu? Kenapa partai pilih dia? Karena saya masih tetap di feeling tadi ya, bahwa Boneka. Aku banget. bukan boneka. Itu lagunya siapa? Titu ya? Bukan. Rini Wulandari Oh, ini. yang dulunya Idol. Aku bukan boneka. Nah, itu. Aku berbeda, aku tak sama. Itu lagu saya yang sama. Itu aku bukanlah seorang boneka. Oh, hafal banget lagu. Kurang. Jarang goyang. Aku bukan boneka. Jalan goyang episode beda, Mas. Lagu joget mulu ya Anda hafal nih ya. Enggak, ini kan Yang lagu kalau boneka. ditaruh duf masih masuk tuh Enggak. lagu gitu Aku doang. kalau ada keyword ada lagunya aku tahu langsung gitu. Saya kan boneka keywordnya. Iya, Gitu. nah Tapi menurutmu ya, omongan Panji tuh benar atau enggak yang kayak gitu? Pasti kader-kader yang udah di partai sakit hati tuh ngelihat, anjir gue udah di partai udah gini, tiba-tiba yang diusung orang non partai atau orang yang nggak tahu lah walaupun katanya dari saya partai. iya. Ada sakit hati itu nggak atau Iya, sebenarnya maksudnya sistem kaderisasinya itu mau kayak apa ini partai-partai gitu loh. Kalau mengusungnya itu bukan orang-orang yang kalian kasih atau bebankan pendidikan politik di dalamnya. Nah, terus tiba-tiba ujuk-ujuk gitu tanpa latar aling-aling. belakang politik ya. Iya. Kalau ada latar belakang politik oke lah kita Iya. bisa berdebat gitu. Ini orang misalnya ada latar belakang politik organisasinya ABC. Misalnya Valdo Maldini lah kita Ya. taruh lah. Dia udah nggak di partai politik gitu tiba-tiba masuk diusung Gerindra padahal dia partainya PSI misalnya gitu. It's okay gitu. Tapi masih ada latar belakang politik. Kita masih bisa berdebat. Loh orang ini kader belum selesai dikaderisasi, belum ada yang cocok buat Tangerang, ya Valdo lah gitu. Mungkin masih bisa gitu. Tapi kalau ujuk-ujuk dari luar dan gak ada latar belakang politik dan juga bukan kader, ya pertanyaannya terus kader-kader ini buat apa? Terus Untuk apa pendidikan ada politik kaderisasi? itu Iya. akan jenjangnya kayak apa? Iya. Kalau tiba-tiba kayak begitu gitu loh. Kalau dia dukungnya misalnya kader orang, ya ada latar belakang politik gitu. Tapi kalau dia dukung itu berdasarkan kader dia sendiri, menurut dia yang tiba-tiba dia masukin, maksudnya dari luar terus dia jadikan kader terus naikin gitu. Nggak selesai jadinya pendidikan politiknya. Nah, orang-orang Tangsel yang ada di Gerindra ini kan satu komando pasti kan, partai itu kan ya udah keputusan atas ya keputusan bersama gitu. Iya, Tapi iya. pasti ada yang menggunjing di Belakang ya. belakang Ya, bahwa waktu deklarasi itu kan semua pada nyanyi-nyanyi, Iya, mungkin dalam hati ada yang kenapa bukan gue. Iya. Nah, tapi kan ada juga diri apakah popularitas, Nah, elektabilitas kader-kader ini cukup Attitude. cukup untuk di satu daerah gitu. Itu juga kan belum tahu, belum ada survei. Nah, yang jadi penasaran mungkin yang sudah ada yang paling mungkin ya, anggota DPRD Tangsel yang periode sebelumnya atau periode ini yang terpilih. Iya, kenapa nggak dia gitu? Dia Iya. udah kader, dia punya masa juga DPRD, terbukti dengan menang. Iya, udah pernah ngurusin Tangsel lah. Iya, kenapa bukan dia gitu loh? Nah, Karena dia tidak pernah ngomongin Rohingya. Marcel kayaknya ada concern di itu. karena dia nggak kenal Vincent Desta. Iya kali di situ kali. Iya.
Nah, padahal orang Gerindra nggak tahu aja. Marcel paling nurut sama Ajis. itu Iya kan, nggak bisa dia apa-apain tuh. dia nggak tahu aja orang Gerindra deh. Harusnya pegang Ajisnya. Sampai kalau Ajis 2000 ya pindah kantor, pindah rumah ke Tangsel, wah saya harus curiga sesuatu nih. Karena wakil wali kotanya bisa disetir-setir rakyat nih. Bener. Ajis 2000 bisa setir-setir dia, iya. Bener. Iya. Itu. Benar juga ya. Iya. Harusnya Gerindra itu ambil satu paket ya. Ajis Iya. sebagai pembinanya, Iya. Marcel biar di jalan yang lurus. Iya, karena nurut pasti. Nurut. Komi nurut sama Ajis. Iya. Apalagi Marcel kan dari Iya. dulu kan sama Bang Ajis. Bener, yang ngajak-ngajak ikut syuting kan Ajis Iya, yang awal-awal tuh Bang Ajis ke Denny Cagur lah, Iya. ke siapa namanya Wendy, Bang Ajis duluan. Baru Marcel ikut-ikut. Jadi Marcel juga. sebenarnya Marcel itu adalah hasil dari kaderisasi Ajis doi, bonekanya Ajis, boneka Ajis fix Nah. ini. Nah, boneka Ajis. Bayangkan Marcel maju di sana, dia terpilih lagi jadi presiden Stand Up Indo. Oh iya. Pemilu internal kemarin. Iya nih, ini buat yang belum 77%. belum tahu nih Noiser, kita nih Stand Up Indo udah mau mulai pemilu lagi Iya, sebenarnya. kemarin Ajis 2000 menang mutlak dari Yes. Abdur dan Ari. Itu dua orang tuh ngapain pakai ikutan Ari lagi ya? Kriting tuh ngapain sih ya? Maksudnya nggak usah. Kita aja sebelum anak-anak nih, sebelum pemilu pun udah tahu paling Ajis lagi yang Tapi menang. nggak bisa. Itu bukan mereka yang ngikut. Itu kan diusung ya. diusung terbanyak. Ya, oleh Misalnya komunitas-komunitas. Ya, benar. kalau diusungnya itu ada nama mereka dan jumlahnya banyak, jumlahnya terbanyak kedua dan ketiga pasti masuk walaupun cuma satu, cuma dua gitu. Iya. Yang usung nih. Tapi mereka dapat lumayan loh. Total bisa 23% tuh. Mereka ya Iya, ada 23% yang gak pilih Ajis 2000 lebih memilih Abdur dan dan Ari. Ari. Lebih parah pilih Abdur. Buta huruf. Bukan masalah buta huruf, dia lagi urus petani-petaninya di game goblok itu. Kita aja dicuekin. Oh iya. Apalagi mau urus Stand Up Indo. Itu tolol kalian yang pilih. Iya, gak tahu aja Ada ya. 11% apa berapa persen yang pilih. Dia lagi sibuk. Iya. Iya bener. Marcel itu adalah hasil dari kaderisasi Ajis. Ajis ya. Jadi kalau para partai-partai ini petinggi-petinggi partai lagi butuh anak-anak komik, harusnya tanyanya ke Ajis. Iya. Atau jangan-jangan udah kali. Sebenarnya pemilihan Marcel ini udah melalui konsul ke Ajis dulu, jangan-jangan. Iya. Jangan-jangan ya. Kita aja yang Ajis aja yang sosok pura-pura kaget. Harusnya ya, saya mau usulkan ke Ajis 2000 ya. Ke depan itu harus ada surat keluar. Jadi kalau partai-partai mau mengusung komika, harus minta izin dulu ke Ajis. Stand Up Indo. Oh. Stand Up Indo mengizinkan dengan pilihannya dia keluar dari komunitas. Oh, jadi bukan bagian dari Stand Up Indo lagi. Iya, jadi rekomendasi Untuk juga sementara dari Stand Up nih ya. Indo, oke, dia keluar. Gitu. Jadi gak bisa nama tiba-tiba korup nama kita semua yang kena. Biar nggak dibawa-bawa. MLI ngapa-ngapain aja kita semua kena. Iya, benar. Salah ngomong salah apa kita yang kena semua Iya, semua stand up orang. semua yang kena. Iya. Iya, benar. Nah, apalagi begini-begini. Jadi mending ada surat keluar. Jadi Iya. secara pribadi atau partai mengirim surat kepada organisasi terbesar di Indonesia ini untuk ini anggotanya akan menjadi wakil wali kota atau wali kota di satu daerah, baru disetujui oleh Presiden Stand Up Indo, surat keluar, jadi dia nonaktif sebagai Stand Up Indo. Stand Up Indo. Tapi kan dia walaupun misalnya kepilih nanti tetap boleh tampil mah boleh aja kan ya. Ngambil Boleh, job boleh nggak tapi sih? dia bukan anggota Yang Stand Up. ngambil job boleh nggak sih? Deddy Mizor waktu itu wakil wali kota kayak, maksudnya Oh, wakil gubernur. kayak Syuting kan? syuting itu. Ini Pasha Ungu bukannya tetap ya? Enggak ya? Iya, tapi katanya mereka ambil jobnya itu di Sabtu Minggu. DPR juga sering, maksudnya kayak Mas Eko gitu. Eko Patrio kan juga masih. Iya, sering. mereka ambil jobnya di Sabtu Iya. Minggu karena Sabtu Minggu hari libur. Kayaknya tetap boleh kali ya. Ah, tahu begitu saya calon di Fakwa kayak masih boleh ambil job. Nah, santai. Setiap Sabtu sama Minggu ambil corporate. Iya, tetap bisa kan? Tag ini kita Sabtu Minggu. Nah, Iya. dari Fak balik lagi ke Fak. Balik lagi Senin, Iya. pagi upacara bendera. Bisa sebenarnya. Sebenarnya masih bisa. Bisa. Mm-mm. Iya. Nah, itu kan jadi Bang Jack, Tuh. wakil gubernur. Iya. Iya, berarti tetap bisa. Boleh, sebenarnya. memang secara aturan juga boleh, tapi bukan di waktu kerja. Iya, nggak mengganggu pekerjaan utamanya. Iya. Nah, itu. Jadi Oke. siap-siap aja nih kayaknya ya partai-partai akan nggak kaderisasi sih, akan Iya. milih-milih komika-komika lagi mungkin ya. Iya, tapi kita tuh harusnya senang gak sih? Maksudnya terlepas dari itu Marcel gitu, bahwa komika itu dengan segala macam problematikanya dan segala macam prestasi-prestasinya sekarang menjadi incaran oleh banyak partai. Iya. Partai yang tidak menjalankan mesin ya, maksudnya partai-partai yang asal comot yang penting
populer dan segala macam, yang penting menang lah. Itu senang nggak sebagai KWK? Kita tuh mulai dilirik lumayan ke arah sana. kalau aku sih. Jadi benar-benar stand up Indo tuh komikanya di mana-mana banget gitu. Mengisi setiap sendi kehidupan negara ini, bukan hanya di dunia entertainment. Di semuanya ada gitu. Semua sendi ya. Semua sendi ada. Sisi politik. TV jelas, digital jelas, film jelas, buzzer politik jelas. Raim Laode menang apa? AMI Awards loh, ada musik. loh dari komik loh. Iya. AMI Awards bisa ada. Apalagi tuh yang aneh-aneh tuh kan, macam-macam sebenarnya udah. Nah sekarang benar-benar masuk ke dalam politik praktis gitu. Iya. Semua sendi kehidupan, tinggal tunggu ada yang masuk istana atau masuk kementerian tiba-tiba jadi staf apa, bisa aja kan ya? Iya. Bisa aja. Jadi staf apa gitu kan, bisa aja. Iya. Marcel aja bisa, nggak bisa. Nah, apalagi kalau dia menang nih, aneh banget nih sumpah. Terlalu aneh nih. Terlalu aneh sih. Iya, kita ke Tangsel terus injek-injek Tangsel. Yang lebih aneh Marcel jadi dicalonin jadi wakil wali kotanya atau Marcel jadi di Tangselnya? Mana yang lebih aneh? Dalam kasus Marcel ini dicalonin sama Gerindra di Tangsel, atau dia dicalonin jadi wakil wali kota tiba-tiba sebagai komika, atau dia menang? Enggak. Yang dari berita ini nih, pencalonan ini yang aneh tuh apanya nih? Marcelnya yang ditempatin di Tangselnya aneh, atau dia jadi wakil wali kota aneh? Dia jadi wakil wali kota. Itu udah aneh ya, dimanapun. Iya, misalnya nih, kalau Anda ada basic, misalnya taruhlah planologi ya, taruhlah tata kota gitu, dia akan bermanfaat di mana aja dong. Maksudnya kalau dia pun gak di daerah asalnya, misalnya taruhlah Bang Ari lah, gak jadi bau-bau nih, tiba-tiba menjadi Tangsel. Tangsel gitu loh, wali kota Tangsel, dicalonin wali kota Tangsel, ilmunya masih bisa kepake. Ya walaupun aneh juga sih orang lihatnya. Aneh kan, tapi kalaupun menang, ilmunya akan tetap bisa kepake. Tata kota di Tangsel gitu, mungkin dengan perusahaan-perusahaan atau apa, perumahan-perumahan semuanya bisa ditata sesuai dengan ini, warga nggak digusur, nanti dibikinin apa gitu-gitu, masih bisa gitu loh. Iya. Masih masuk akal gitu, apalagi dia udah lama di Jakarta juga, aman lah gitu. Tapi kalau gak punya fisik apa-apa dan gak tahu itu wilayah, itu yang jadi soal. Jadi menurutku lebih aneh dia jadi wakil wali kota. Dia jadi wakil wali kota dimanapun ya, tetap aneh. Iya sih. Itu yang. Iya sih. Ditambah dia di Tangsel, lebih aneh lagi orang. Tapi Anda mau misalnya tiba-tiba ada tawaran? Apa di mana dulu? Saya jawaban politisi untuk saat ini saya belum mau. Tapi saya nggak tahu ke depannya. Kalau sekarang sih saya kalau ditawarin nggak mau, belum mau. Saya mau bikin. Saya berniat maju menjadi wakil bupati atau bupati Fakfak periode 2024-2029. Ada partai yang mau kasih rekomendasi, silahkan. Nah, jadi lo open ini ya? Iya, saya open endorse. Terus ada yang ini beneran? Ya udah, apa-apa ya. Maju saya. Lawan petahana. Gokil. Saatnya pulang. Ininya, it's coming home. King coming home. Ush. King coming home. King coming home. King coming home. Hello government, King coming home. Gokil saya bikin. Fak 2024. Iya. Iya ya. Bener sih. Nggak 2024 lah, nanti lah. Mau yang sekarang langsung, pilkada sekarang. Marcel bisa loh. Masih ada berapa bulan lagi ya? Masih bisa ya? Iya. Nah tapi Bang Gilang, menurut Anda Marcel menang tidak? Kita pada inti kesimpulannya, kita prediksi. Kalau kita anggap aja dia beneran jadi diusung, beneran jadi daftar ya, kan udah 2 partai nih. Iya. Ada rencana Demokrat masuk lagi, udah lengkap banget nih. Kalau nggak digeser-geser mereka kan calon mulai Oktober. Pendaftaran bulan apa? Bulan depan? Agustus kan? Iya. Menang nggak? Harus lihat lawannya dulu nggak ya? Pasti akan lawan Dinasti Ratu Atut, Tangerang bos, Banten dan sekitarnya. Dulu Airin ya? Airin dulu kan? Udah pasti lawannya itu ya? Iya. Mereka itu apa sih partainya? Golkar rata-rata. Oh, Golkar ya? Iya. Menang gak ya? Ini keluarga Banten, ini baru nih. Baru dan kontroversial. Iya. Tapi ada Pak Riza Patria di situ. Pernah menjadi wakil gubernur Jakarta. Wakilnya Anies kan? Turun level menjadi wali kota. Wali kota dan wakilnya Marcel. Turunnya 2 kali ya? 2 kali. Tadinya wakil gubernur Anies Baswedan. Iya. Dan wakil gubernur gak tahu ya. Aku baca-baca di beberapa ini prestasinya
lumayan sih untuk menghandle Pak Anies waktu itu ya. Oh. Karena sempat jadi kekosongan lama, terus tiba-tiba dia dilantik kan. Ya. Ya. Gua jujur aja ya, pengen lihat Marcel menang. Pengen lihat. Pengen lihat Marcel menang. Kenapa? Pengen tahu aja gimana jadinya. Tapi Beliau mimpin. itu tuh pesimistik atau apa? Maksudnya? Ya lihat aja lu nanti kalau dia menang. Menang deh biar rasain lu sama gitu-gitu. Bukan. Gitu apa kayak Enggak. bisa gak sih dia nih gitu? Iya. Penasaran gue. Oke. Lebih ke penasaran sih. Kalau sekarang nih gue ada kasihannya karena dia dihujat, dia diapain, gue nggak tahu apa dia. Ya. Karena bagi gue kayaknya bukan dia yang mau maju kayak gini. Dia gitu. mau sih, kalau dia nggak mau gak jadilah. Iya, maksudnya dia nggak punya pilihan. Iya, kayak mungkin, gitu. ya. Kalau gue lihatnya sekarang dia nggak punya pilihan dari sisi orang luar nih. Iya, Tapi kalau misalnya dia beneran ada di surat suara nanti sih dan menang, kayaknya gue penasaran dia menang. Kalau Anda? Enggak menang. Karena justru itu bentuk sayangnya saya. Mending dia nggak menang deh. Pengennya atau kira-kira nanti lawan dinasti ini akan menang? Pengennya. Iya. Pengennya enggak menang karena beban yang dia pikul ke depan itu jauh lebih berat, lebih sangar, banyak manuver sikut menyikut. Marcel dengan tidak ada punya pengalaman, apakah siap atau tidak gitu? Atau kalau benar analisa saya ini orang boneka gitu, yang dipakai untuk tempat nitip lah gitu, nitip terus kemudian menjadi pusaran proyek yang ditangsel semua kan Marcel golkan atau Riza Patria golkan untuk beberapa orang gitu. Itu kasihan di Marcelnya. Makanya mending kalah sih. Itu aja sih. Iya, oke. Mending kalah di awal kalau saya. Kalau Anda kan penasaran dia menang. Iya, kan? pengen lihat. Iya, tapi kalau saya tuh akan gak tega. Iya. Maksudnya justru sekarang itu masih belum gak tega. Biasa aja ya, teman-teman hujat mah biasa gitu. Tapi kalau sampai dia memikul beban itu terus nanti dia jadi titik pusat kesalahan dari sekitaran yang memang pengen taruh boneka di situ tuh, kasihan banget nih. Iya, bisa jadi dia kena tangkap tanpa ada. Iya benar, tanpa dia tahu. Tanpa dia tahu bahwa itu melanggar. Iya. Bahaya tuh. Makanya mending gak usah deh. Ya, jangan menang deh. Udah buat gimmick hiburan-hiburan kita aja kamu calon. Iya. Tapi mending kalau gitu lanjutin aja konten tanya-tanya ke orang. Tangsel aja lah ya. Iya. Tanya-tanya katanya itu. Asprinya nanti Alif Bayhaqi melanjutkan proyek Jakut tuh apa? Alif sama Bandiskut sama Putra Patidama. Iya, yang selalu ikut dia tuh. Iya tuh rame-rame tuh mereka. Rantai sama Ari Rantai. Itu staff-staffnya. Iya, staff-staffnya Marcel itu nanti. Oke. Ya, apa tuh? Kalau Marcel tiba-tiba diganti Komeng, lebih mau milih atau enggak? Gimana? Jadi wakil wali kota. Nggak apple to apple sih menurutku. Nggak apple to apple karena beda apa ya? Iya, mungkin apakah ini orang ngehujat karena nih Marcel gitu loh. Kalau misalnya orang yang lebih lovable, mungkin orang lebih seneng-seneng aja. Di luar orang ini punya kapasitas atau enggak nih, kayaknya orang emang udah banyak yang nggak seneng sama Marcel aja kali. Siapa tahu kalau diganti Bang Komeng juga saya enggak sih. Karena beda DPD kalau Bang Komeng di DPD kita kan pilih, karena DPD itu banyak sub, banyak sektor, banyak komisi, banyak apa, ada yang ngurus seni, ada yang ngurus ini, ada yang ngurus ini, ada yang ngurus ini gitu. Jadi kita pilih dia memang dengan harapan seni dan budaya gitu. Oke, tapi kalau ketika dia memimpin satu daerah, ya harus dia tahu soal daerah itu gitu. Terus kemudian harus dia tahu cara mainnya. Cara mainnya dalam artian kayak apa yang mau dia lakukan gitu loh. Saya mau prioritaskan ini dibandingkan ini, alasannya karena apa, kajiannya apa gitu kan harus perlu kan. Iya. Bukan ini sebenarnya wali kotanya sih, karena wakil itu selalu bumper saja gitu. Tapi kan kalau wakil yang baik itu lebih oke, memberikan masukan-masukan yang baik kepada ini. Kayak Soekarno itu membakar semangat apa gitu, pemikirnya ada Hatta di bawahnya gitu. Iya. Nah itu yang harusnya wakil itu kayak gitu, nggak sekedar bumper doang. Jadi pemikirnya dia petain apa kondisinya, apa masalahnya, dia laporkan ke wali kotanya mau jalankan apa enggak, itu urusan lain. Tapi ketika ini lengser dia harus gantiin, dia siap gitu loh. Dan itu ada di Isman HS ya. Isman HS. Ya. Kalau saya Isman HS serius, apalagi wakil.
Ya, Iya, saya Mamat dan Gilang mendukung Isman HS untuk dicalonkan di Yes. apapun wilayahnya di Jawa Barat. Iya, Iya, beliau kan? siap kayaknya. soalnya. Beliau siap, Iya. apalagi di Kabupaten Bandung ataupun Di wali kota Bandungnya. Wali aja. Kota Bandung. Kota Bandungnya. Bupati Bandung juga Iya, boleh, Bandung silakan. Barat bisa. Bandung Barat Iya. silakan. Ya, Cimahi mungkin juga bisa, Rancekek dan Daerah sekitarnya kota, dulu. iya. Atep sekarang Isman HS kan bisa Iya, juga. Sarul Gunawan juga kan pernah. kalahin Atep Juga kan. pernah. Hengki Kurniawan juga pernah. Iya, Hengki Kurniawan iya, pernah juga. silakan ya, bisa. Tolong dipikirkan atau dipelajari Isman HS. Iya, iya. Saya sepakat sekali. Iya, iya, itu juga semua setuju pasti itu. Iya. Semua stand up Indo. Oke. Iya. Oke, cukup ya. Cukup. Cukup. saya. Oke. Terima kasih Saudara Gilang ya. Iya. Nanti minggu depan mudah-mudahan sudah ada Kan ya, udah berkasnya beres. udah beres. Ya. Berkas-berkasnya udah beres ya, supaya kita nggak berdua lagi. Iya. Iya, oke. Kalau begitu terima kasih Noiser dimanapun kalian berada. Selamat beraktivitas, sehat-sehat selalu. Jangan lupa tanamkan mimpi kalian untuk menjadi wakil wali kota. Ger. Siapapun bisa. Yes. Ya. Oke. Siapa bangku? Oke. Siap abangku. Respect abangku. Respect Noiser. Ya.